Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gen dan ini kisah pendakian mistis Gunung Sago. Kisah ini berawal dari pendakian Gunung Sago yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020. Di gunung ini terdapat dua jalur yang bisa didaki oleh para pendaki, yaitu jalur Kubu Jawi dan jalur Kayu Kolek. Para pendaki ini memutuskan memilih jalur Kayu Kolek dikarenakan kebiasaan para pendaki memilih jalur yang memiliki gerbang atau gapura. Pada trip kali ini dilakukan dengan ikut sertanya 14 orang pendaki dan diantaranya ada 4 orang perempuan. Maghrib menjelang, para pendaki ini baru sampai di pos dan melakukan pendaftaran simaksi. Dikarenakan adanya aturan di Gunung Sago yang mana tidak boleh melakukan pendakian malam, para pendaki ini melakukan camp di samping pos Gunung Sago dan berencana melanjutkan pendakian pada keesokan harinya. Malam berlalu dan pagi pun menjelang. Para pendaki ini bangun dengan semangat juang untuk menaklukkan puncak Gunung Sago. Pukul 9 pagi pendakian pun dimulai dan tidak lupa mereka berdoa memohon keselamatan pada trip kali ini. Setelah 2 jam perjalanan, sampailah mereka di shelter Galanggangantu dan melakukan istirahat sejenak sambil bercanda gurau untuk sedikit melepas lelah. Setengah jam berlalu, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Tidak terasa 1,5 jam sudah mereka berjalan dari peristirahatan terakhir mereka dan sampailah di shelter Indak Taloklai. Zuhur menjelang, tidak lupa mereka istirahat kembali sembari melaksanakan ibadah sholat zuhur, dilanjutkan dengan makan siang untuk mengisi kembali tenaga yang sudah terkuras selama perjalanan. 3 jam berlalu, istirahat pun usai. Trip dilanjutkan dari shelter Indak Taloklai pukul 3 untuk langsung submit ke puncak untuk melakukan camp sambil menikmati indahnya panorama puncak Gunung Sago yang bernama Puncak Rabuang. Estimasi perjalanan 2 jam ke Puncak Rabuang kami lalui. 1 jam lebih lama dikarenakan ada perempuan yang masih pemula dalam hal mendaki. Sesampainya di Puncak Rabuang, tenda didirikan dan logistik dikeluarkan. Semua sibuk dengan tugas masing-masing, mulai dari mendirikan tenda, memasak, dan menghidupkan api untuk mengusir dingin di malam hari. Ba'da maghrib dan isya menjelang, mereka makan sembari bergurau menikmati malam di Puncak Rabuang. Selesai makan, mereka pun masuk tenda dan gurau pun dilanjutkan. Dari tenda yang kedua yang merupakan tenda cewek, terdengar gelak tawa yang sangat berlebihan, terlalu keras hingga para cowok terpaksa menyuruh yang cewek ini untuk diam dan menyuruh mereka untuk segera tidur. Singkat cerita, pagi menyingsing dan aktivitas dilanjutkan. Hunting foto menarik untuk upload dan lain sebagainya. Tapi ada satu orang yang tidak ikut, sebut saja namanya Nisa. Dia mengeluhkan perutnya yang sakit dan lebih memilih untuk beristirahat dalam tenda. Tidak lama kemudian, siang pun tiba dan para pendaki ini bersiap-siap untuk turun. Akan tetapi,
Karena Nisa mengalami sakit yang teramat pada perutnya, tim dibagi menjadi dua. Tim pertama terdiri dari 10 orang yang bertugas menunggu di shelter Indak Taloklai untuk menyiapkan keperluan makan siang, dan tim satunya yang terdiri dari 4 orang termasuk Nisa sendiri bertugas untuk mengawal Nisa turun dari gunung. Jalan dilalui 3 jam sudah. Tim kedua berjalan cukup lambat karena Nisa mengalami cedera, dan mereka sampai di shelter Indak Taloklai yang sudah ditunggu oleh tim pertama. Setibanya di shelter Indak Taloklai, sembari istirahat, perut Nisa semakin sakit, dan ternyata baru diketahui darah menstruasinya mulai keluar. Di sana Nisa tetap merasakan sakit yang luar biasa. Ba'da asar, tim turun dengan tetap dibagi menjadi 2 kelompok. Dan kali ini tim kedua terdiri dari 5 orang, yang mana ada 4 orang cowok dan Nisa itu sendiri. Ketakutan mulai menghantui keras. Malam menyingsing perjalanan diiringi dengan ketakutan akan keadaan Nisa. Tim kedua terus berjalan dengan bermodalkan 3 headlamp dan dihantui rasa takut dan kekhawatiran. Nisa yang awalnya mengeluhkan sakit, lambat laun suaranya mulai berkurang dan Nisa pun diam. Malam mencekam, sunyi tanpa ada suara rimba yang terdengar. Mereka semakin khawatir dengan keadaan Nisa. Sepanjang jalan, Nisa hanya tertunduk tanpa suara dan terus berjalan. Tiba-tiba, suara tawa layaknya suara kuntilanak membuat mereka terkejut. Lalu Nisa langsung tumbang ke tanah. Tawa itu tidak kunjung henti. Kini suara menakutkan itu keluar dari mulut Nisa. Refleks seorang cowok langsung menampar pipi Nisa. Fadil menampar Nisa untuk mengembalikan kesadarannya. Sambil memanggil Nisa, dikelilingi rumpun bambu seolah mengepung untuk menangkap kami. Tidak lama suara tawa hilang. Nisa terlihat lesu dan tidak bertenaga. Fadil mengambil inisiatif untuk memapah Nisa. Hanya 50 meter, Fadil didorong kuat oleh Nisa dan suara itu kembali. Hawa menyeramkan itu kembali. Fadil dan teman-temannya membaca ayat-ayat pendek yang mereka hafal, berharap Nisa sadar kembali. Lalu suara lain datang. Suara orang ramai datang menghampiri kelompok ini. Akan tetapi hanya ada suara yang datang tanpa ada cahaya lampu ataupun orang itu sendiri. Suara itu berlalu. Nisa pun kembali setengah sadar. Kali ini Nisa sangat lemah sampai tidak bisa berjalan, dan Ihsan berinisiatif menggendong Nisa. Kerir Ihsan dibawakan oleh Fadil. Tidak lama kemudian, cengkraman kuat mendarat di leher Ihsan. Ihsan dicekek hingga kesulitan bernafas. Dengan suara yang berat, Nisa berkata, "Turun, turun, turun, saya akan marah." Refleks Ihsan menurunkan Nisa. Tertidur di tanah, suara tawa itu pun kembali. Tawa itu kembali. Sambil tawa menyeramkan itu menggelegar, lantunan ayat suci dari teman-teman Nisa terdengar dengan harapan Nisa bisa sadar kembali.
Kali ini Febri mengambil inisiatif dengan berlari ke bawah sambil mencari sinyal dan menelpon ke pos kayu golek. Dalam kondisi Nisa yang kerasukan, teman-temannya yang lain tetap berusaha menyadarkan Nisa. 2 jam berlalu, Ranger Gunung Sago datang dan langsung menggendong Nisa yang sudah tak berdaya. Jam 10 mereka sampai di pos dan Nisa langsung kuat seperti sedia kala. Dan ketika ditanya tentang kejadian ini, Nisa mengakui tidak mengingat apa-apa dan hanya tahu ketika istirahat menjelang maghrib. Setelah istirahat, mereka pun pulang. Dan keanehan lainnya terjadi keesokan harinya, yaitu datang bulan Nisa hanya datang saat malam itu saja dan berhenti setelahnya. Begitulah sobat, cerita mistis pendakian Gunung Sago kali ini. Cerita ini diangkat dari kisah nyata para pendaki. Sekian dan salam misteri.